1 menit. Bayangkan dunia di mana waktu adalah esensi, di mana setiap detik menentukan masa depan finansial Anda. Dunia keuangan berubah selamanya. Lanskap tradisional yang dulu kita kenal kini bergeser, digantikan oleh kekuatan yang lebih dinamis dan inklusif. Sebuah era baru telah dimulai, didorong oleh inovasi dan teknologi yang tak terhentikan. Tahun 2024, kripto bukan lagi milik segelintir orang. Ini adalah fenomena global yang merangkul semua kalangan. Dari mahasiswa hingga pensiunan, semua orang kini memiliki akses ke dunia aset digital. Ini pergerakan global, sebuah jaringan tanpa batas yang menghubungkan individu dan komunitas di seluruh dunia. Kripto telah melampaui batasan geografis dan budaya, menciptakan ekosistem keuangan yang benar-benar terdesentralisasi. Dari Paris, kota mode dan seni, ke Jakarta, jantung ekonomi Asia Tenggara. Jutaan orang bertransaksi dan membangun masa depan lewat blockchain. Mereka memanfaatkan teknologi ini untuk menciptakan peluang baru, meningkatkan inklusi keuangan, dan meraih kebebasan ekonomi. Kejutan terbesar? Bersiaplah untuk terkejut. Indonesia kini peringkat kedua dunia. Sebuah pencapaian luar biasa yang membuktikan potensi besar bangsa ini di kancah global. Dalam pertumbuhan pengguna aplikasi kripto, melampaui Amerika Serikat. Ini adalah bukti nyata bahwa Indonesia adalah salah satu pusat-pusat inovasi kripto terpenting di dunia. Generasi muda, pekerja, hingga ibu rumah tangga semua lapisan masyarakat Indonesia melihat potensi besar di aset digital. Mereka menyadari bahwa kripto bukan hanya sekadar investasi, tetapi juga alat untuk mencapai tujuan finansial mereka. Ini bukan sekadar uang, ini pemberdayaan. Ini adalah tentang memberikan kendali finansial kepada individu, memungkinkan mereka untuk membuat keputusan yang lebih baik, dan membangun masa depan yang lebih cerah. Dalam video ini, kita akan menelusuri 10 negara teratas yang memimpin revolusi kripto. Kita akan mengungkap strategi mereka, inovasi mereka, dan dampak mereka terhadap dunia. Siap? Sudahkah Anda mempersiapkan diri untuk menyaksikan transformasi besar ini? Mari mulai perjalanan ini. Bersama-sama kita akan menjelajahi dunia kripto dan mengungkap potensi tak terbatasnya. Kita mulai perjalanan kita di Turki, sebuah negara yang kaya akan sejarah dan budaya, namun juga dinamis dalam menghadapi perubahan zaman. Simbolnya adalah Jembatan Bosphorus, jembatan yang menghubungkan dua benua, Asia dan Eropa. Jembatan ini bukan hanya struktur fisik, tetapi juga metafora untuk peran Turki sebagai penghubung antara tradisi dan inovasi, termasuk dalam dunia keuangan digital. Pertumbuhan adopsi kripto di Turki mencapai angka yang mengesankan, sekitar 10%. Ini menunjukkan minat yang besar dari masyarakat Turki terhadap aset digital. Angka ini menempatkan Turki di posisi ke-10 secara global dalam hal adopsi kripto. Sebuah pencapaian yang patut diperhatikan, mengingat persaingan yang ketat di antara negara-negara lain. Ini adalah angka yang sangat signifikan, yang menunjukkan bahwa kripto bukan lagi sekadar tren sesaat di Turki, melainkan telah menjadi bagian dari lanskap keuangan. Semua ini terjadi di tengah tantangan ekonomi global yang tidak menentu. Inflasi, devaluasi mata uang, dan ketidakstabilan ekonomi telah mendorong masyarakat Turki untuk mencari alternatif penyimpanan nilai. Generasi muda Turki yang melek teknologi dan terbuka terhadap ide-ide baru menjadi penggerak utama adopsi kripto ini. Mereka melihat kripto sebagai solusi untuk masalah keuangan yang mereka hadapi. Mereka memanfaatkan kripto untuk melindungi aset dari inflasi yang terus menggerogoti nilai mata uang lira. Kripto menawarkan harapan stabilitas dan keamanan finansial. Di Istanbul, kota metropolitan yang ramai dan penuh sejarah, dan kota besar lain di seluruh Turki, adopsi kripto semakin meluas. Dari pedagang kecil hingga profesional muda, semakin banyak orang yang menggunakan kripto dalam kehidupan sehari-hari mereka. Komunitas kripto yang aktif terus mengedukasi masyarakat tentang manfaat dan risiko kripto. Mereka mengadakan seminar, workshop, dan pertemuan online untuk berbagi pengetahuan dan pengalaman. Pemerintah Turki mulai melirik potensi kripto sebagai sumber inovasi dan pertumbuhan ekonomi. Namun, mereka juga menyadari perlunya regulasi yang jelas untuk melindungi investor dan mencegah aktivitas ilegal. Oleh karena itu, regulasi kripto di Turki masih terus berkembang dan beradaptasi dengan perkembangan pasar. Pemerintah berupaya menciptakan lingkungan yang kondusif bagi inovasi, sambil tetap menjaga stabilitas keuangan. Turki membuktikan bahwa adopsi kripto bukan hanya tentang spekulasi atau investasi,
tetapi juga tentang adopsi kripto lahir dari kebutuhan nyata masyarakat untuk melindungi nilai aset mereka dan mencari alternatif di tengah ketidakpastian ekonomi. Ini baru permulaan dari perjalanan panjang kripto di Turki. Kita menyaksikan gelombang besar adopsi kripto di Turki yang berpotensi mengubah lanskap keuangan negara ini di masa depan. Selanjutnya, Inggris Raya, pusat finansial dunia. Pertumbuhan 22% di pasar matang seperti Inggris sangat impresif. London kini jadi hub utama teknologi blockchain, didukung investor institusional dan startup inovatif. Regulasi progresif dan diskusi aktif antara pemerintah dan pelaku industri menciptakan ekosistem yang aman. Komunitas teknologi di London, Manchester, dan Edinburgh sangat hidup. Inggris membuktikan, tradisi dan inovasi bisa berjalan beriringan di dunia kripto. Kita ke Korea Selatan, negara dengan pertumbuhan kripto 30%. Di sini, kripto sudah jadi bagian budaya pop, terutama di kalangan muda. Kimchi Premium jadi bukti tingginya permintaan. Perusahaan seperti Samsung dan Kakao terjun langsung ke blockchain, membuat kripto mudah diakses. Pemerintah aktif mengatur, membangun kepercayaan dan adopsi jangka panjang. Korea Selatan membuktikan, kripto bisa jadi kekuatan ekonomi besar jika dikelola baik. Generasi digital desing memimpin PEFAN. Nomor 7, Vietnam, macan Asia Tenggara. Pertumbuhan 31% didorong populasi muda dan melek digital. Kripto jadi alat inklusi keuangan, membuka akses global bagi banyak orang. Remitansi lewat kripto lebih cepat dan murah, membantu jutaan keluarga. Komunitas game dan play to earn di Vietnam sangat aktif, mempercepat adopsi. Di sini, teknologi bertemu kebutuhan nyata. Vietnam membuktikan semangat muda dan inovasi mendorong pertumbuhan eksplosif. Crypto the solid practice, beckons the volshemetsi. Nomor 6. India, raksasa digital yang bangkit. Pertumbuhan tiba 2% di negara berpenduduk lebih dari 1 miliar. Kelas menengah dan generasi muda mencari cara baru berinvestasi. Kripto mendemokratisasi keuangan, memberi akses ke ratusan juta orang. Komunitas pengembang di Bangalore membangun proyek kelas dunia. Regulasi mulai jelas, menandakan kripto akan jadi bagian penting lanskap keuangan India. Potensi India baru saja dimulai. Nomor 5 Amerika Serikat, raksasa stabil dunia kripto. Pertumbuhan di AS stabil, tapi dampaknya global. Rumah bagi perusahaan kripto terbesar dan inovasi terdepan. Regulasi kompleks tapi memberikan kepastian bagi investor institusional. ETF Bitcoin Spot membuka gerbang dana besar ke pasar. AS adalah jangkar stabilitas dan inovasi di ekosistem kripto dunia. Kita ke Brasil, pemimpin Amerika Latin dengan pertumbuhan 42%. Inflasi dan devaluasi mendorong masyarakat beralih ke kripto sebagai perlindungan finansial. Bank besar seperti Nubank integrasikan kripto ke aplikasi mereka. Influencer keuangan aktif mengedukasi jutaan orang. Regulasi progresif dan antusiasme publik menciptakan badai pertumbuhan. Dari Rio hingga Amazon, kripto jadi alat pertahanan ekonomi. Brasil tunjuk masa depan Spran ada di Amerika lain. Nomor 3, Prancis, elegansi bertemu teknologi. Pertumbuhan 47% di jantung Eropa. Paris jadi kota ramah kripto, dengan event besar seperti Paris Blockchain Week. Pemerintah proaktif, insentif pajak dan regulasi jelas menarik startup blockchain. Perusahaan besar mulai eksplorasi NFT dan blockchain. Generasi muda Prancis melihat kripto sebagai investasi modern. Prancis memimpin Eropa dalam adopsi aset digital. Nomor 2, Indonesia, kekuatan baru Asia Tenggara. Pertumbuhan 5,4%, kita kalahkan negara adidaya, populasi muda, penetrasi smartphone tinggi, dan literasi keuangan digital jadi kunci. Generasi milenial dan Gen Z aktif sebagai investor dan pelaku pasar. Bursa kripto lokal memudahkan akses dan edukasi. Komunitas kripto Indonesia sangat solid, berbagi info 24/7. Regulasi Bapepti memberi kepastian hukum SAN. Ini cerminan optimisme dan ambisi Indonesia di ekonomi digital global. Nomor 1 Jerman, efisiensi memimpin dunia. Pertumbuhan 9%, hampir 2 kali lipat Indonesia. Regulasi progresif dan kepastian hukum jadi kunci. Bank tradisional tawarkan layanan kripto membangun kepercayaan. Orang Jerman kini anggap kripto bagian sah perencanaan keuangan. Ekonomi kuat, budaya investasi matang, modal besar. Jerman bukti kripto sudah tembus pasar mainstream negara maju. Itulah 10 negara teratas. Negara-negara ini bukan hanya sekadar angka di peta. Mereka adalah pusat inovasi dan adopsi kripto. Mereka memimpin dalam penggunaan teknologi blockchain, menciptakan ekosistem yang mendukung pertumbuhan aset digital.
pemimpin revolusi kripto global. Mereka adalah para visioner, pengembang, dan pengguna yang membentuk masa depan keuangan. Mereka berani mengambil risiko, berinvestasi dalam ide-ide baru, dan membangun platform yang mengubah cara kita berinteraksi dengan uang. Mereka adalah kekuatan pendorong di balik adopsi kripto yang semakin meluas. Dari efisiensi Jerman yang terkenal dengan inovasi teknologinya, dan regulasi yang mendukung perkembangan aset digital, Jerman telah menjadi salah satu negara terdepan dalam mengadopsi teknologi blockchain dan kripto. Hingga semangat Indonesia, dengan populasi muda yang melek teknologi, dan antusiasme yang tinggi terhadap inovasi keuangan. Indonesia menunjukkan potensi besar dalam mengadopsi kripto sebagai solusi untuk inklusi keuangan dan pertumbuhan ekonomi. Ini bukan tren sesaat, ini bukan sekadar hype atau spekulasi pasar. Ini adalah pergeseran fundamental dalam cara kita memandang dan menggunakan uang. Ini perubahan fundamental, perubahan yang akan membentuk kembali lanskap keuangan global dan memberikan kekuatan lebih besar kepada individu. Kripto kini bagian hidup jutaan orang di seluruh dunia dari berbagai latar belakang dan usia. Mereka menggunakan kripto untuk berbagai keperluan, mulai dari investasi hingga transaksi sehari-hari. Didorong kebutuhan nyata, seperti mengirim uang ke luar negeri, melindungi nilai aset dari inflasi, atau mencari alternatif investasi yang lebih menguntungkan. Dan keinginan berdaya, orang-orang ingin memiliki kendali atas keuangan mereka sendiri, tanpa harus bergantung pada lembaga keuangan tradisional. Setiap negara punya cerita, dengan tantangan dan peluangnya masing-masing dalam mengadopsi kripto. Tapi, benang merahnya, pemberdayaan individu. Kripto memberikan alat dan kesempatan bagi individu untuk mencapai kemandirian finansial dan mengendalikan masa depan mereka. Ini baru permulaan. Perjalanan menuju adopsi kripto yang lebih luas masih panjang, tetapi potensi yang ada sangat besar. Bagaimana menurut Anda masa depan kripto? Apa peran yang akan dimainkan kripto dalam kehidupan kita di masa depan? Tulis pendapat di kolom komentar. Kami ingin mendengar pandangan Anda tentang masa depan kripto, dan bagaimana Anda melihatnya akan memengaruhi dunia. Dan mari diskusi. Mari berbagi ide dan perspektif untuk membangun pemahaman yang lebih baik tentang potensi kripto. Terima kasih sudah menonton. Atas waktu dan perhatian Anda. Kami sangat menghargai dukungan Anda terhadap channel ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe untuk mendapatkan konten menarik lainnya tentang kripto dan teknologi blockchain.